Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adela Borudamani. Saya mahasiswi dari Universitas Samudera Langsa dengan NIM 18030201. Baik, di sini kita akan membahas tentang itipitalah, plasma nutfah dari Ranah Minang. Tanah Minang dikenal dengan tanah yang subur dan dipenuhi oleh petakan sawah yang membentang di sepanjang daratan. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang paling disenangi oleh itik, sehingga tak jarang ditemukan pemandangan itik berkeliaran di sepanjang petakan sawah yang membentang. Itik adalah salah satu jenis ternak yang unggas, populasinya terbesar di seluruh wilayah Nusantara, baik perkotaan maupun perdesaan. Itik dapat dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan telur yang disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Itik yang dikenal sekarang adalah hasil penjinakan itik liar, Anas posca. Jadi, ternak itik yang dipelihara biasa disebut Anas domesticus. Pada habitatnya, itik liar lebih sering hidup berpasangan, tetapi setelah jinak, sifatnya berubah menjadi suka berganti-ganti pasangan. Penelitian menyebutkan itik mempunyai beberapa tanda dan sifat khas yang membedakan dan menggolongkan itik sebagai unggas air. Adapun tanda-tanda spesifik itik ialah kaki ternak itik relatif pendek dibandingkan dengan tubuhnya, sedangkan jari kaki dihubungkan satu sama yang lain oleh selaput renang. Paruh ditutupi selaput halus yang pekat. Ternak itik kecuali yang masih kecil tidak mudah kedinginan karena ada lapisan lemak di bawah kulit. Daging ternak itik tergolong gelap atau suram. Tulang dada itik datar seperti sampan. Hampir seluruh bangsa itik di Indonesia berasal dari bangsa India Runal, yaitu itik India yang berarti pelari cepat. Dalam penelitian Samosir 1990 mengatakan bahwa bangsa itik Indian Runner merupakan standar dari itik asli Indonesia. Adapun tanda itik tersebut adalah: pertama, kepala kecil, mungil, mata bersinar terang terletak di bagian atas dari kepala. 2. Warna bulu kebanyakan merah tua atau coklat. Ada juga yang berwarna bertotol coklat putih bersih, putih kekuningan, abu-abu hitam, dan campuran. Yang ketiga, badan langsing bila dilihat dari depan, mulai dari kepala, leher, badan, pinggang, berbentuk seperti botol. Yang keempat, leher langsing, bulat dan tegak. Itik lokal merupakan salah satu plasma nutfah ternak Indonesia. Upaya pelestarian dan pengembangan itik lokal harus diupayakan guna mempertahankan keberadaan plasma nutfah ternak Indonesia yang telah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Itik merupakan penghasil daging, telur, dan juga bulu. Itik dapat hidup dan berkembang biak dengan pakan yang sederhana sesuai dengan potensi wilayah. Menurut data dari Direktorat Jenderal Peternak dan Kesehatan Hewan, jumlah populasi ternak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 mencapai 2.361.944 dengan pertumbuhan sebesar 5,00%. Di Sumatera Barat sendiri, itik lokal yang berkembang sebagai plasma nutfah, salah satunya adalah itik pitalah. Itik pitalah merupakan itik khas Sumatera Barat, tepatnya dari negeri Pitalah, Kabupaten Tanah Datar. Itik pitalah merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Sumatera Barat dan telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian. Ciri khas dari itik pitalah adalah memiliki postur tubuh yang meramping, agak tegak. Waktu berjalan, posisi tubuh mendatang. Walau warna bulu itik dewasa jantan adalah abu-abu dengan kemilau kecoklatan, sementara bulu itik betina dewasa dominan warna belang jerami, yaitu lurik coklat tua atau kehitaman dengan coklat muda atau lurik coklat muda dengan coklat tua atau kehitaman. Warna ceker dan paruh jantan adalah abu-abu kehitaman, sedangkan betina warna coklat
coklat hitam. Secara kuantitatif, Epiphytala memiliki ciri khas bobot badan dewasa 1464 kurang lebih 246 gram per ekor. Panjang ceker metatarsus jantan 4,17 kurang lebih 0,48 cm, sementara betina 3,84 kurang lebih 0,42 cm. Epiphytala juga merupakan penghasil telur yang potensial dan pada umumnya itu dibudidayakan sebagai penghasil telur. Produksi telur Epiphytala sendiri yaitu 57,29 sampai 76,12% atau 1.800 sampai 2.000 butir per tahun per ekor, dengan puncak produksi telur 85% dan dengan bobot telur 60 sampai 70 gram per butir. Selain itu, Epiphytala juga memiliki ciri spesifik sifat reproduksi seperti memiliki umur dewasa kelamin 179 kurang lebih 31 hari dengan bobot induk bertelur pertama 1464 kurang lebih 246 gram per ekor dan lama produksi telur 2,5 sampai 3 tahun. Epiphytala mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh itik dari bangsa lain. Itik ini juga merupakan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dijaga, dipelihara kelestariannya, sehingga salah satu kekayaan Indonesia ini tetap bisa terlestarikan dari ancaman kepunahan. Dibandingkan jenis itik lokal lainnya, Epiphytala lebih unggul baik dari segi produksi telur maupun lama produksinya. Salah satu keunggulan Epiphytala adalah tidak mengenal istilah akhir atau berhenti berproduksi, seperti kebanyakan itik Jawa yang hanya mampu memproduksi telur hingga umur 3 tahun dan setelah itu dijadikan itik potong. Epiphytala terkenal gesit dan mudah dipelihara serta mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Hal ini membuat peternak Epiphytala tidak terlalu sulit dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam pemeliharaannya. Itik akan mulai bertelur jika usianya sudah memasuki 6 bulan pemeliharaan. Umumnya, para peternak masih membudidayakan Epiphytala secara tradisional, yaitu dengan digembalakan ke sawah dan dengan cari dikurung. Sistem pemeliharaan seperti ini akan mempengaruhi kualitas telur yang dinyatakan oleh Suprapti 2002 bahwa kualitas telur ditentukan oleh beberapa hal, antara lain oleh faktor keturunan, kualitas makanan, sistem pemeliharaan, iklim, dan umur telur. Ternak yang digembala di sawah lebih tercukupi kebutuhan proteinnya dan ternak tidak stres dengan lingkungan alam yang sudah menjadi habitat asalnya, sehingga hasilnya juga dapat memberikan bibit yang baik untuk pembibitan itik selanjutnya. Kenyataan di lapangan sekarang, status plasma nutfah asli Sumatera Barat ini terancam punah dan sulit untuk mendapatkan Epiphytala asli, sekalipun itu daerah asalnya sendiri, yaitu Kabupaten Tanah Datar. Keadaan yang menyediakan ini disebabkan oleh masuknya itik dari daerah Jawa. Salah satunya adalah itik Mojosari, yang merupakan itik hasil persilangan antara itik Mojosari Mojokerto dengan itik Halabio atau Kalimantan, sehingga membuat eksistensi Epiphytala tersisihkan. Hal ini tidak baik jika dibiarkan berlalu lama-lama. Harus ada tindakan konkret segera untuk mengembalikan kesulitan Epiphytala yang hanya bisa didapatkan setelah 7 kali keturunan. Pemulihan keaslian itik ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembibitan ulang dengan induknya yang sesuai kriteria Epiphytala sebelumnya. Dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan bantuan pemerintah untuk melakukan pelestarian Epiphytala, sehingga populasi plasma nutfah lokal Sumatera Barat ini dapat diselamatkan dari ambang kepunahan.